Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Arif Sarifuddin. Saya merupakan mahasiswa pedagogi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep kata dan juga pengertian dalam perspektif logika dan penalaran. Oke. Ya, sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan mencoba merefleksikan gitu mengenai konsep kata dan juga pengertian di dalam perspektif logika dan juga penalaran. Ya, selama ini gitu ya, tanpa kita sadari, kita masih belum memahami gitu mengenai kata dan juga pengertian. Jadi dapat dikatakan bahwasanya kita berbicara, kita berkomunikasi dengan orang lain, kemudian kita mencoba mengartikan suatu makna, suatu objek misalnya ya. Nah, itu terkadang kita itu masih menggunakan kata-kata yang kurang tepat, sehingga di situ terjadi miskonsepsi, kemudian salah pemahaman, dan bisa jadi sampai berakibat yang fatal, yaitu kesesatan dalam berpikir dan juga menafsirkan. Nah, jadi menurut pandangan saya segitu dalamnya pembahasan kali ini dan sebegitu pentingnya pembahasan kali ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan mencoba untuk mengartikan pembahasan kali ini. Ya. Yang pertama mengenai konsep kata dan juga penalaran, konsep kata yang pengertian dalam perspektif logika. Nah, konsep kata ini yang pertama diungkapkan oleh Martono dan juga Sodik gitu ya. Nah, dalam pandangan Martono dan Sodik ini, kata ditafsirkan atau dimaknai sebagai tanda atau pernyataan lahiriah gitu, yang menunjukkan suatu kenyataan maupun definisi-definisi mengenai hal-hal kenyataan gitu. Nah, dalam pandangannya juga kata ini tidak sama dengan pengertian. Akan tetapi kata itu merupakan suatu bagian dan juga tanda dari pengertian itu sendiri. Nah, selain daripada yang diungkapkan oleh Martono dan juga Sodik, pandangan lain diungkapkan oleh Paspo Prajo dan juga Gilarso yang mengungkapkan bahwasanya kata merupakan tanda yang tidak sempurna. Maka dari itu dalam pandangan Paspo Prajo ini, kata memerlukan kata lain atau gabungan kata yang disebut dengan term untuk mendefinisikan suatu objek atau mengartikan suatu makna. Nah, macam-macam konsep kata. Nah, ini secara umum diungkapkan oleh Mundiri gitu ya, bahwasanya terdapat 6 jenis konsep kata gitu. Nah, yang pertama ini dalam sudut pandang positif, negatif, dan juga privatif. Nah, kata ini akan atau dapat ditafsirkan sebagai kata ini dapat dikatakan sebagai kata yang positif jika kata tersebut
mengandung makna yang jelas. Misalnya kata pintar. Nah, itu kata pintar itu kan berarti menunjukkan suatu objek yang memiliki kompetensi tertentu gitu. Nah, itu jelas arahnya pada hal-hal yang positif. Nah, adapun eh, macam konsep kata yang negatif, yaitu kata yang ditunjukkan untuk menafsirkan hal-hal yang bersifat negatif. Misalnya, untuk menjudge orang yang malas, gitu. Kemudian apa ya, kurang berbakat, atau dalam artian lain yang lebih kasar ya bodoh gitu. Nah itu term dalam atau kata yang bersifat negatif. Nah adapun privatif yaitu kata yang hanya dimiliki oleh beberapa individu saja atau salah seorang saja. Nah misalnya cerdas gitu. Nah, cerdas ini kan tidak bisa dimiliki oleh sebagian besar orang atau semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kecerdasan, misalnya IQ dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ialah konsep kata dari sudut pandang universal, partikular, singular, dan juga kolektif. Nah, kata ini yang pertama yang universal jika kata tersebut bersifat umum, artinya sangat luas. Kita mampu menafsirkan apapun dari satu kata itu. Misalnya apa ya? Misal bumi. Nah, bumi itu kan maksudnya terlalu luas gitu. Bisa dimaknai sebagai suatu planet dalam tata surya, bisa menjadi salah satu tempat tinggal manusia dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu bersifat partikular. Nah, partikular ini bisa dikatakan kata yang mewakili sebagian besar makna. Nah, misalnya di apa ya? Contohnya sebagai tanaman misal. Nah, tanaman ini kan masih banyak jenis-jenisnya. Ada tanaman bunga mawar, ada tanaman melati dan lain sebagainya. Ini perlu didampingi atau ditambahkan dengan kata lain untuk memaknai suatu objek. Nah, adapun kata yang singular. Nah, kata singular ini bisa dikatakan sebagai kata yang berlawanan. Oke, mohon maaf sebentar. Mohon maaf. Nah, kalau untuk kata yang bersifat singular ini dapat dikatakan sebagai kata yang memiliki keterkaitan dengan satu ciri khas yang khusus gitu, atau keunikan yang dimiliki satu objek. Nah, misalnya misalnya di sini ada kursi rotan. Nah, itu kan sudah sangat spesifik, ciri khasnya sudah sangat muncul, keunikannya sangat ditonjolkan, sangat muncul. Nah, kemudian yang terakhir ialah kata kolektif gitu, yang jenis yang kedua gitu ya. Nah, kata kolektif ini jika kata tersebut membentuk suatu kelompok seperti tim futsal, kemudian tim sepak bola dan lain sebagainya. Nah, kemudian macam-macam konsep yang ketiga yaitu konkret dan juga abstrak. Nah, dalam hal ini kata itu dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang konkret jika kata tersebut menunjukkan objek yang bisa dilihat, bisa dirasakan, kemudian ya bisa diamati. Nah, sedangkan kebalikannya, kata yang
abstrak ini diartikan sebagai kata yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita amati, tetapi ada, gitu, bisa kita rasakan. Misalnya oksigen, udara, itu kan tidak bisa kita lihat warnanya seperti apa dan sebagainya. Tapi kita bisa merasakannya gitu. Jadi untuk mendefinisikan udara itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu mutlak dan juga relatif. Nah, kata yang bersifat mutlak itu dapat diartikan sebagai sesuatu secara langsung gitu, tanpa membutuhkan tambahan kata lain, bantuan dari kata lain. Nah, seperti itu. Hampir sama sebenarnya dengan pembahasan yang konkret tadi. Nah, kemudian yang relatif. Nah, relatif ini bisa ditafsirkan sebagai kata yang pemaknaannya itu berbeda-beda gitu oleh satu orang lain dengan orang yang lain. Misalnya kecantikan seseorang, ketampanan seseorang itu kan bersifat relatif, tergantung kita menilainya dari sudut pandang yang seperti apa. Nah, kemudian yang kelima yaitu univoc, equivoc, dan analog. Nah, konsep kata yang univoc ini jika jika memiliki makna di dalamnya yang sangat jelas. Jadi kita itu tidak menafsirkan makna yang lain dalam kata tersebut atau menimbulkan keambiguan, makna ganda gitu. Nah, itu tidak ada di dalam kata yang univoc. Adapun kata equivoc maksudnya, ini merupakan kata yang memiliki makna yang lebih dari satu. Nah, jadi misalnya tanaman gitu. Nah, kata tanaman ini kan harus ditambahkan dengan kata lain atau menimbulkan ya tanaman-tanaman apa gitu. Misal bunga desa gitu kan memiliki makna ganda juga gitu. Nah, yang tadi yang bunga desa itu masuk ke dalam contoh kata yang analog, yaitu memiliki makna yang berlawanan dari makna kata yang sesungguhnya. Jadi misalnya bunga desa. Bunga desa itu kan ibaratnya istilah ya untuk menunjukkan seseorang yang paling cantik di suatu tempat itu. Nah, jadi kalau di pembahasan bahasa itu bisa dikatakan sebagai peribahasa, kemudian majas dan lain sebagainya gitu. Hiperbola. Nah, itu ya. Kalau di pembahasan bahasa. Nah, yang terakhir yaitu bermakna dan juga tidak bermakna. Nah, kata yang bermakna ini kita dalam pandangan Mundiri ini ditafsirkan sebagai semua jenis kata itu bersifat bermakna. Jadi memiliki makna, mau maknanya berganda ataupun memiliki makna yang sudah pasti, itu pasti memiliki maknanya. Nah, sedangkan kata yang tidak bermakna ini hanya untuk hal-hal yang bersifat imajinatif, fiksi, cerita dongeng, kemudian legenda, dan lain sebagainya. Yaitu tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah ataupun secara secara observatif. Nah, selanjutnya berbicara mengenai nilai dan juga rasa dalam kata. Nah, ini yang saya katakan di dalam prolog tadi, bahwasanya kita ini masih belum menyadari nih, apakah ketepatan makna katanya sudah jelas, apakah nilai-nilai dalam rasanya itu sudah mewakilkan objek yang sedang kita ungkapkan gitu, yang sedang kita sampaikan dalam komunikasi misal. Nah, jadi nilai dan rasa ini
eh, memiliki maksud menyatakan sikap atau perasaan terhadap kenyataan objektif. Dengan demikian, sikap dan perasaan tertentu sangat menentukan nilai rasa kata yang tertentu pula. Nah, sikap dan juga rasa senang misalnya tentang kenyataan yang objektif akan menentukan pilihan kata yang selaras. Yang misalnya sedang senang dengan orang lain, nah itu kan akan menimbulkan kata-kata yang bersifat gombal, kemudian memuji lawan tersebut, maksudnya ya memuji orang yang sedang kita sukai gitu misalnya. Nah, adapun jika nilai dan juga rasa dalam kata yang sedang kita ungkapkan ini bersikap negatif atau tidak suka misalnya ya itu akan bisa menimbulkan makna yang berlebihan gitu. Nah, biasanya nilai dan rasa kata ini diungkapkan oleh di forum-forum politik, kemudian ya banyaknya dalam forum politik, kemudian di persidangan kejaksaan, gitu, agar meyakinkan orang lain memahami apa yang terjadi melalui komunikasi dan juga kata-kata, yaitu orang ini menyampaikan kata-kata itu dengan penuh nilai, dengan penuh rasa, sehingga ia dapat memenangkan persidangan misalnya, sehingga ia bisa merebut suara, hak pilih, dan lain sebagainya. Makanya lebih cenderung digunakan dalam perpolitikan. Nah, ada satu lagi selain nilai kata yang bernilai dan juga bermakna, yaitu emosional dalam kata. Nah, kata-kata emosional ini kata-kata yang dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan tertentu dengan kenyataan objektif, ya seperti orasi dan lain sebagainya, pidato kebangsaan dan lain sebagainya. Nah, pilihan kata yang selaras dengan pengungkapan perasaan itu menimbulkan perasaan tertentu bagi mendengarnya. Jadi kadang kita juga sebagai pendengar gitu ya, kalau mendengarkan propaganda ataupun orasi yang selaras dengan rasa kita, kita itu akan merasakan hal yang sama gitu. Nah, yang pembahasan yang kedua sebenarnya bagian dari kata dan juga bagian dari pengertian itu sendiri, yaitu term. Nah, term ini merupakan kata atau sekumpulan kata yang berfungsi sebagai subjek dan juga predikat. Nah, disebut dengan term ini berpijak dari hal itu dapat dikatakan sebagai gabungan dari sejumlah kata atau kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan kata penghubung. Nah, kata penghubung seperti antara lain, jika, oleh karena itu, akan, adalah, ialah, dan sebagainya, itu tidak termasuk ke dalam kategori term. Nah, dalam pandangan Rahmat 2013 ini mengungkapkan bahwasanya term ini dipahami sebagai sebuah gagasan atau segugus gagasan yang dinyatakan dalam wujud kata-kata gitu ya. Nah, dalam pandangan Mundiri itu membagi beberapa bagian term. Yang pertama itu genus, kemudian diferensia, kemudian ada spesies, kemudian ada propria, dan accendentia. Nah, kita akan lihat bagian yang pertama itu genus. Nah, kadang
term ini atau kelompok kata ini dapat dibagikan sebagai suatu kelompok besar yang kita sebut dengan gen gitu. Misalnya manusia gitu. Nah, itu kan masih terlalu umum. Kemudian manusia juga, mohon maaf, untuk contohnya yaitu makhluk hidup misalnya. Nah, di situ kan makhluk hidup. Nah, ini dapat dikategorikan beberapa genus, yaitu ada mamalia, kemudian ada tanaman, ada hewan maksudnya, ada hewan, ada tanaman, dan juga ada manusia. Jadi di dalam genus makhluk hidup itu terdapat tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, kemudian ada diferensia atau sifat pembedanya. Nah, dari cakupan yang cukup luas tadi di genus, ini masing-masing jenisnya dapat dibedakan atau sifat pembedanya dapat dilihat. Misalnya di dalam hewan terdapat mamalia ya, mohon maaf. Terdapat mamalia yang dapat dibedakan gitu. Ada jenis ada mamalia yang di laut, misalnya lumba-lumba dan lain sebagainya. Nah, itu sifat diferensia dari kata-kata. Nah, kemudian spesies atau kelas. Nah, kalau di istilah biologi lagi mungkin dalam unggas gitu ya misalnya. Nah, jadi kelompok yang lebih kecil dari genus kemudian menggunakan sifat pembedanya, yaitu spesies atau kelas. Nah, kemudian propria atau sifat khusus yang dimiliki suatu kata itu. Nah, yang terakhir yaitu accidentia, yaitu sifat umum yang dimiliki oleh suatu kata tersebut. Nah, kata juga dalam pandangan lain ini dapat dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama ini dalam artian luas gitu ya. Nah, dalam artian luas ini kata itu terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama singular, kemudian term partikular, kemudian ada term universal dan juga term kolektif. Nah, untuk maknanya sendiri hampir sama gitu ya dengan jenis-jenis kata yang tadi. Misalnya singular, partikular, kemudian universal yang umum, dan juga kolektif yang berkelompok gitu, yang menunjukkan suatu kelompok. Misalnya, nah untuk yang kedua kata atau term ini dapat dibagi sebagai perlawanan gagasan atau sebagai oposisi. Nah, yang pertama ini ada term kontradiktoris. Nah, kontradiktoris ini apa ya? Berlawanan gitu dengan term yang selanjutnya itu term kontaris. Nah, yang terakhir itu kata yang relatif. Yang ketiga itu pembagian kata atau term berdasarkan ketepatan maknanya. Nah, ini bisa berupa term univok, kemudian equivok, dan juga analog. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan kodrat referennya. Itu dapat dibagi berdasarkan term yang konkret, kemudian term abstrak, dan juga term nihil. Nah, kalau term nihil itu kalau di pembahasan kata yang tadi hampir sama dengan kata yang tidak bermakna gitu ya. Yaitu kata-kata yang berasal dari hal-hal yang fiksi, kemudian fiktif, hasil karangan seperti dongeng, kemudian cerita rakyat dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya dalam term ini terdapat suposisi. Nah, ada beberapa jenis suposisi
yaitu suposisi formal, suposisi logis, kemudian suposisi real, suposisi semestinya, dan suposisi metaforis. Oke, nah sebelum masing-masing suposisinya ini kita akan melihat apa itu suposisi gitu ya. Nah, suposisi ini dapat dikatakan sebagai ketepatan makna yang dimiliki oleh term dalam sebuah proposisi atau pernyataan. Nah, yang pertama itu suposisi formal. Nah, suposisi formal ini penggunaan term dalam makna sebagai penggunaan term dengan makna sebagai term itu diucapkan oleh, maksudnya diucapkan atau ditulis. Nah, suposisi ini semata-mata hanya menerangkan sebuah term dengan objektivitas, yaitu dengan apa adanya gitu, seadanya saja yang diungkapkan. Nah, kemudian ada suposisi mohon maaf, jadi ada 6 suposisi ya. Tadi ada yang kelewat, suposisi material gitu yang tadi diungkapkan, yaitu suposisi yang diungkapkan secara objektif apa adanya. Nah, kemudian terdapat suposisi formal. Suposisi formal yaitu term sesuai dengan apa yang dimaksudkan ya yang ditandainya. Jadi term ini menunjukkan pada bentuk atau form objek yang dimaksud. Nah, kemudian ada suposisi logis. Nah, suposisi logis ini merupakan penggunaan term dalam sebuah konsep dengan maksud untuk menuntun akal budi atau pikiran kita kepada konsep yang bersifat rasional. Nah, yang keempat atau yang ketiga itu suposisi real. Nah, suposisi ini ialah penggunaan term yang menyebutkan hal-hal yang di dalam realitasnya itu benar-benar ada, jadi yang konkret lah. Nah, yang keempat, suposisi semestinya, yaitu suposisi untuk menyebut hal-hal yang sesuai tempat atau selayaknya. Jadi yang benar-benar tepat itu disebut dengan suposisi suposisi semestinya. Nah, yang terakhir yaitu suposisi metaforis. Suposisi ini penggunaan term yang dalam konotasi analogis atau bisa seandainya dan lain sebagainya. Dianalogikan. Oke. Nah, tadi di sini terdapat suposisi material. Oke. Selanjutnya yaitu konsep pengertian. Nah, menjelaskan pengertian ini dapat dipahami sebagai ungkapan sekelompok kata yang memiliki karakteristik sama dengan makna yang diinginkan, yang ingin kita tuju gitu. Sehingga kita dapat mengetahui makna pengertian yang sesungguhnya. Oke, nah dengan demikian kita pun dapat membedakan antara kata lain yang menunjukkan objek lain pula gitu. Kemudian karakteristik yang dimaksud ini sifat pembedanya atau diferensianya. Nah, dalam pandangan lain, pengertian ini diungkapkan sebagai gambaran akal budi yang abstrak, yang batiniah. Kemudian mengenai sesuatu, yang membahas sesuatu. Nah, hal ini tidak terlalu jauh berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan
konsep. Konsep ini dapat diartikan sebagai pemahaman manusia mengenai suatu objek dan sebagaimana diungkapkan di awal bahwasanya kata termasuk bagian dari pengertian. Jadi konsep bagian dari pengertian. Dengan kata yang juga kita dapat memahami sesuatu. Nah, mungkin di sini agak bingung. Kalau begitu apa bedanya antara konsep dan juga pengertian gitu kan? Nah, untuk memperjelas hal ini akan kita amati gambar berikut ini. Nah, jadi disinilah perbedaan dari pengertian dan juga konsep. Kalau pengertian itu berawal atau berasal dari wilayah akal budi pikiran kita. Kita memikirkan tentang apa, memikirkan tentang suatu objek, yaitu pengertian yang sedang kita maksudkan. Nah, kemudian untuk menjadi konsep, nanti ini berada di wilayah kebahasaan. Jadi itu sedikit perbedaan mengenai pengertian dan juga konsep. Kalau pengertian itu dari dalam diri kita, dari pikiran kita, kalau konsep, yaitu sudah dipadukan dengan kebahasaan. Nah, selanjutnya ada komprehensi dan juga ekstensi. Nah, di dalam beberapa rujukan ini disebutkan bahwasanya komprehensi dan ekstensi ini disebut sebagai isi dan juga luas dari pengertian. Oke, nah komprehensi ini dapat dikatakan sebagai kualitas, sebagai karakteristik, dan keseluruhan arti yang mencangkup dalam konsep atau term tertentu. Nah, dalam artian lain, dapat dikatakan bahwasanya komprehensi ini muatan atau isi konsep suatu term. Nah, sebagai contoh, misalnya manusia, gitu ya. Kata manusia. Nah, ini komprehensinya ini ialah makhluk yang rasional, makhluk yang beradab, makhluk yang memiliki moral, berbudaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ya benar gitu sebagai isi gitu komprehensi ini. Jadi ketika kita menafsirkan atau mengartikan sesuatu misalnya, ya kita lihat objek tersebut dari isinya. Misal contoh lain gitu, misalnya jaket. Nah, ya isinya apa sih jaket? Dari kain yang tebal, kemudian memiliki kancing atau resleting, kemudian memiliki hoodie dan lain sebagainya. Sehingga dapat dibedakan gitu antara isinya dengan konsep lain. Apa bedanya jaket dengan baju misal? Yaitu dapat dilihat dari isinya, misal dari bahannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga ekstensi. Ekstensi ini mengacu kepada luas, kepada cakupan, kemudian kepada kuantitas, bidang, atau lingkungan konsep suatu term yang kita maksudkan. Nah, dengan kata lain, ekstensi adalah keseluruhan luas lingkungan dari term. Nah, contohnya semua term manusia adalah semua manusia tanpa terkecuali, tanpa pembatasan apapun. Jadi yang dimaksud manusia ya manusia aja gitu, tanpa pengecualian apapun. Mau itu dari Asia, mau dari Eropa, mau dari Amerika, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, tetap sama-sama saja sebagai manusia. Oke, nah selanjutnya komprehensi dan ekstensi ini memiliki hubungan. Hubungannya seperti apa? Ya dapat dikatakan sepemahaman saya
itu memiliki hubungan yang timbal balik. Yaitu apabila, nah ketentuan yang pertama ini, apabila komprehensi bertambah atau semakin naik, maka ekstensi berkurang. Dan apabila komprehensi berkurang, maka ekstensi yang bertambah gitu. Jadi apa ya, saling berlawanan lah, bukan timbal balik ya. Berlawanan. Nah, apabila ekstensi bertambah, maka komprehensinya berkurang. Apabila ekstensi berkurang, maka komprehensi akan bertambah. Maksudnya apa sih? Nah, kita lihat di sini. Ya, mohon maaf apabila gambarnya kurang jelas, akan saya sebutkan dan juga jelaskan di gambar dan tabel ini. Nah, di sini ada term. Term ini di bawahnya ada benda, kemudian benda hidup, kemudian ada hewan, kemudian ada manusia, kemudian ada sarjana. Jadi semakin apa ya, semakin kecil, semakin rinci gitu cakupan. Nah, kemudian di samping sini ada ekstensi. Dan di bawahnya ada komprehensi. Dan ini garis yang memisahkan kedua konsep ini. Nah, misal dari term benda. Benda ini komprehensinya dimaknai sebagai suatu substansi gitu. Nah, sebagai ekstensinya, sebagai luas bidangnya ini bisa mencangkup mineral, kemudian tumbuhan, kemudian apalagi binatang dan juga manusia. Nah, itu luas atau cakupan atau ekstensi dari term benda. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi term benda hidup. Ini komprehensinya atau isinya memiliki apa ya? Memiliki isi substansi yang hidup dan yang bertumbuh juga bernafas. Maka di sini ekstensinya yaitu ya tumbuh-tumbuhan, binatang dan juga manusia. Nah, kemudian ada hewan. Komprehensinya apa sih? Yaitu substansi yang hidup, kemudian bertumbuh, bernafas, kemudian berkembang biak, memiliki tubuh atau jasmani, kemudian memiliki naluri, kemudian apalagi memiliki apa ya? Ya naluri dapat dikatakan sebagai perasaan juga. Nah, di sini binatang dan juga manusia gitu yang termasuk ke dalam term hewan. Ya kan manusia juga memiliki naluri, kemudian bisa berkembang biak, berperasaan, bernapas, kemudian hidup dan bertumbuh, berkembang. Jadi termasuk dalam manusia juga. Nah, kemudian term manusia di sini ada komprehensinya yaitu substansi yang hidup, kemudian bertumbuh. Nah, selain daripada itu bernafas, bergerak, kemudian memiliki jiwa dan naluri dan juga perasaan. Nah, yang terakhir yang membedakan manusia dengan hewan yaitu akal budinya, yaitu pikirannya yang menentukan manusia itu beradab atau tidak. Jika manusia itu tidak beradab, ya tidak jauh berbeda gitu dengan hewan. Nah, yang terakhir yaitu komprehensi dari term sarjana. Yaitu sesuatu atau substansi yang hidup, bertumbuh, bernafas, bergerak, kemudian memiliki jiwa, bernaluri, berperasaan, kemudian berakal budi, dan sangat terdidik. Yaitu di sininya ekstensinya yaitu manusia yang terdidik. Nah, mungkin seperti ini ya hubungan antara komprehensi dan juga ekstensi. Apabila komprehensinya bertambah, ini sangat banyak kan cakupannya gitu komprehensinya, maka di sini ekstensinya semakin berkurang. Gitu. Nah, di sini apabila ekstensinya yang bertambah, maka komprehensinya berkurang, hanya
substansinya saja. Nah, satu pembahasan lagi agar kita tidak membingungkan gitu ya mengenai konsep makna, konsep pengertian, dan juga definisi. Karena mereka ini sama, tapi tidak, maksudnya mereka ini sama atau serupa tapi tak sama gitu maksudnya. Nah, jadi definisi ini dapat dikatakan atau berasal dari definitio yang memiliki makna pembatasan, penentuan arti. Nah, berkaitan dengan makna definisi ini, sering kali atau sekarang ini sering diartikan sebagai keterangan yang menguraikan atau menjelaskan suatu arti kata atau ungkapan yang membatasi makna suatu kata itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, definisi dapat dikatakan sebagai perumusan yang singkat, jelas, dan padat juga tepat sehingga dapat dimengerti maupun dibedakan dari makna yang lain, dari objek yang sama. Gitu. Jadi sudah jelas sekarang apa itu makna, apa itu pengertian, apa itu konsep, apa itu definisi. Gitu. Jadi jangan salah tafsir lagi ke depannya. Nah, di sini ada beberapa jenis definisi gitu ya. Ada definisi nominal, verbal yang terbagi menjadi dua, ada nominal umum dan juga khusus, kemudian ada definisi real yang terbagi dari esensial dan juga deskriptif. Nah, yang esensial terbagi lagi menjadi dua, menjadi esensial fisik, kemudian esensial metafisik. Nah, yang deskriptif juga dapat dibagi gitu menjadi kausal, genetik, dan juga aksidental. Yang pertama mengenai definisi nominal gitu ya. Definisi nominal atau definisi verbal ini definisi yang paling sederhana gitu dan bersifat sementara karena hanya memberikan penjelasan etimologis atau memberi sinonim kepada sesuatu yang akan dijelaskan. Jadi hanya bersifat sementara menjelaskan sesuatu tetapi tidak mencapai hakikat dari arti yang dimiliki, dari makna yang dimiliki oleh objek atau kata itu. Nah, kemudian definisi nominal umum. Nah, nominal umum ini merupakan definisi yang pada umumnya diterima oleh semua orang yang memberi penjelasan mengenai suatu kata atau ungkapan dengan sesuatu dengan pemahaman umum orang banyak. Jadi yang orang lain menerima, yang orang lain paham, yaitu masuk ke dalam definisi nominal umum. Sedangkan nominal khusus yaitu definisi yang bersifat relatif, yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu dari sudut pandang yang berbagai macam. Makanya disebut relatif. Nah, kemudian ada definisi real. Nah, definisi real ini dapat dapat didefinisikan sebagai definisi yang menganggap atau memiliki kesamaan arti dengan definisi analitis atau definisi eksplikatif.
Nah, contohnya di sini ada beberapa kata misal yang terdapat yang memiliki ada mohon maaf ya. Jadi misalnya ada suatu kalimat. Nah, di dalam kalimat ini terdapat kata-kata oleh sebab itu, kemudian sering pula disebut dengan, kemudian dan oleh sebab itu. Nah, itu apa ya? Dapat dikatakan sebagai definisi yang real. Nah, kemudian ke yang keberapa ya? Definisi esensial. Nah, definisi esensial ini bagian dari definisi real gitu ya. Dan dapat diartikan sebagai definisi yang mampu menjelaskan hakikat dari suatu hal. Nah, kemudian selanjutnya esensial fisik. Esensial fisik ini merupakan penjelasan yang mengacu pada uraian bagian-bagian yang bagian-bagian yang mewujudkan esensi suatu yang menjadi rencana penjelasan atau definiendum gitu. Nah, selanjutnya yaitu definisi esensial metafisik. Esensial metafisik ini merupakan definisi yang paling ideal gitu, yang seharusnya, bukan yang apa adanya, yang benar-benar terdiri atas beberapa hal. Yang pertama genus, kemudian proksimum, dan juga diferensia spesifika. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu definisi deskriptif. Definisi deskriptif ini merupakan penjelasan yang mengacu pada uraian tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu objek yang hendak dijelaskan. Nah, selanjutnya ada definisi klausal, yaitu definisi yang menjelaskan suatu konsep dari hubungan sebab akibat. Jadi sama aja dengan hukum klausal ya, kausalitas, hukum sebab akibat. Nah, kemudian definisi genetik. Definisi genetik ini suatu definisi yang memberikan penjelasan mengenai asal-usul atau menguraikan bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Misalnya kronologis kejadian, nah itu menggunakan definisi genetik gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu definisi aksidental, yaitu definisi yang disusun dari genus, proksimum, dan juga aksiden, dapat dikatakan sebagai definisi yang menyebut semua ciri-ciri aksidental dan semua ciri-ciri aksidental dari sesuatu yang menjadi definiendum itu sendiri. Oke, ya mungkin sampai sini penjelasan saya mengenai konsep, kata, dan juga pengertian dalam perspektif logika dan juga penalaran. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kekeliruan dalam penjelasan, dan lain sebagainya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segalanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.